Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Fadila Novianti. Di sini saya akan membacakan berita tentang laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari Bank Syariah Indonesia sendiri. PT Bank Syariah Indonesia yang secara resmi lahir pada tanggal 1 Februari tahun 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah Indonesia di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia sebesar 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Adapun visi dari Bank Syariah Indonesia yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank. Selain itu, ada pula misi dari Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Fadila Novianti. Di sini saya akan membacakan berita tentang laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari Bank Syariah Indonesia sendiri. PT Bank Syariah Indonesia yang secara resmi lahir pada tanggal 1 Februari tahun 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah Indonesia di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia sebesar 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Adapun visi dari Bank Syariah Indonesia yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank. Selain itu, ada pula misi dari Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Bank Syariah Indonesia menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan yang berdasarkan dengan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan,
berdasarkan prinsip akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa jenis tabungan dari Bank Syariah Indonesia sendiri. Yang pertama yaitu BSI Tabungan Bisnis, BSI Tabungan Izi Mudharabah, BSI Tabungan Izi Wadiah, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan Payroll, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Pensiun, BSI Tabungan Prima, BSI Tabungan Rencana, BSI Tabungan Simpanan Pelajar, BSI Tabungan Smart, BSI Tabungan Falas, BSI Tabunganku, dan BSI Tapenas Kolektif. Selain itu, adapun BSI Giro Rupiah, BSI Giro Falas, BSI Deposito Falas, dan Deposito Rupiah. Selain menghimpun dana, Bank Syariah juga menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu juga, Bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabaha, akad salam, akad istisna, akad qard, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu juga, Bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Adapun jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia seperti bilateral financing, BSI cash collateral, BSI distributor financing, BSI Gria Hasanah, BSI Gria Mabrur, BSI Gria Simuda, BSI Gria Takeover, BSI KPRI Sejahtera, BSI Kur Kecil, BSI Kur Mikro, BSI Kur Super Mikro, BSI Mitra Bragun, BSI Mitra Guna Berkah, BSI Multiguna Hasanah, BSI Oto, BSI Pensiun Berkah, BSI Umroh, dan Mitra Guna Online. Pada tahun 2022, pendapatan Bank Syariah Indonesia pengelolaan dana bersih segmen treasury bank dan kantor pusat tercatat sebesar 2,5 triliun. Pendapatan yang terdiri dari surat berharga dan penempatan pada bank tersebut meningkat sebesar 260,85 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 1,79 triliun. Pendapatan usaha lainnya yang berhasil tercatat di tahun 2022 yaitu sebesar 2,75 triliun yang meningkat sebesar 13,89% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 2,42 triliun. Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dengan total pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebesar 19,62 triliun yang meningkat sebesar 10,19% atau 1,81 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 17,81 triliun. Perolehan tersebut dicapai atas peningkatan pada pendapatan dari jual beli sebesar 1,17 triliun dan pendapatan dari bagi hasil sebesar 408,58 miliar. Pendapatan usaha lainnya berdasarkan pendapatan operasional lainnya yang berhasil diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia di tahun 2022
sebesar 3,7 triliun atau meningkat 688,87 miliar dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 3,1 triliun. Peningkatan terutama pada pendapatan atas transaksi e-channel sebesar 125,1 miliar, fee administrasi sebesar 113,5 miliar, dan PPOB sebesar 28,6 miliar. Selanjutnya, laporan keuangan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 dengan aset kas sebesar Rp4.951.469. Adapun piutang murabahah yang diperoleh dari pihak ketiga sebesar Rp124.648.183, pihak berelasi sebesar Rp225.173 dengan jumlah murabahah sebesar Rp124.873.356. Adapun istisna pihak ketiga sebesar Rp132, ijarah pihak ketiga sebesar Rp13.278 dengan total Rp120.701.979. Adapun pinjaman kord dari pihak ketiga sebesar Rp8.432, dari pihak berelasi sebesar Rp1.700.177, dengan total bersih sebesar Rp8.867.013. Aset dipindahkan pada tahun 2022 sebesar Rp227.092.696. Adapun pembiayaan mudharabah yang diperoleh dari pihak ketiga dan pihak berelasi dengan total Rp1.041.397. Musyarakah dari pihak ketiga dan pihak berelasi sebesar Rp66.450.946. Aset yang diperoleh untuk ijarah bersih sebesar Rp1.484.573. Aset tetap dan aset hak guna bersih sebesar Rp5.654.698. Aset pajak tangguhan sebesar Rp1.675.103. Aset lain-lain bersih sebesar Rp2.367.465, dan jumlah keseluruhan aset Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp305.727.438. Baik, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.